indeks di tahun 2021 di penghujung tahun ini di berapa? Oke, Sobat Pans, ketemu lagi di podcastnya Finance Experts Palembang. Senang sekali hari ini saya kedatangan senior saya ya untuk di pasar modal. Beliau sekarang menjabat sebagai kepala kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia untuk perwakilan Sumatera Selatan. Tepatnya kantor beliau ada di Kota Palembang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Hari Mulyono. Apa kabar Bapak Hari? Gimana? Baik. Semangat sekali hari ini. Selalu semangat karena akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Akhir tapi tahun. sebenarnya lebih karena industrinya menyenangkan. Industrinya menyenangkan. kita ada di industri pasar modal ya. Bang Rashid juga seperti yang kita lihat juga makin segar aja tuh makin hari kan. Karena setiap hari dinamis. Makanya kan kalau ngomongin industri yang kita tekuni ini mirip atlet sebenarnya kan. Artinya jantung mesti kuat gitu kan. Jantung mesti kuat ya. Karena kan pasar saham tuh kadang-kadang bisa bikin duduk gemetar. Tapi bisa juga bikin gembira. Nah, ketika gembira juga harus dijaga, dikontrol kan. Seperti itulah. Oke, Pak Hari sendiri mungkin teman-teman belum tahu ya. Mungkin Pak Hari sendiri untuk di pasar modal udah berapa tahun sih, Pak? Masih baru sih Bang Rashid, nggak jauh sama Bang Rashid ya, 11-12 yang pasti tidak jadi masalah sebenarnya Bang Rashid. Kita lama mau kita baru, intinya pasar modal itu dinamis, membuat kita tuh selalu belajar setiap hari. Enggak, maksud saya gini Pak Hari, tentu dari tahun ke tahun perkembangan pasar modal terlihat lah ya, dari zaman kapan gitu kan sampai dengan sekarang. Kemudian tantangannya pun pasti berbeda-beda gitu kan. Baik itu tantangan dari dunia global ataupun bahkan dalam negeri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat di tahun 2008 itu ada krisis juga kan. Nah sekarang pun dari tahun 2020 kemarin sampai dengan sekarang pun masih nampaknya gitu. Nah cuman uniknya Pak Hari kalau kita lihat ya untuk di tahun 2020 itu sendiri untuk indeks sendiri kan sempat jatuh banget tuh ya, sepanjang sejarah dari level 6 ribuan itu sempat turun sampai ke 3.800. Nah namun menariknya artinya ketika sudah jatuhnya dalam untuk di akhir tahun 2020 kemarin itu sempat baik lagi ke 6 ribuan gitu ya. Artinya ada 2.000 poin gitu loh dalam waktu 1 tahun. Jadi benar-benar kayak roller coaster gitu ya. Makanya, turunnya dalam, naiknya juga lumayan. Jadi kalau ibaratkan olahraga tuh lengkap, ada hiking gitu ya, naik gunung, climbing gitu ada juga downhillnya gitu kan, sepedahan downhillnya. Tapi intinya itu tadi ketahanan kan. Ketahanan kalau kita bicara ketahanan dari tahun ke tahun Indonesia sebenarnya Bang Rashid ya, Indonesia itu kalau kita bicara pasar saham itu menarik sekali. Kita punya banyak sejarah yang menarik terkait dengan perkembangan pasar saham. Berkaitan apalagi kalau kita bicara yang namanya tekanan-tekanan terjadi gitu ya. Di balik sebenarnya adalah kehebatan Indonesia, karena Indonesia itu cantik sekali dari sisi ekonomi secara keseluruhan. Kita balik lagi ke tahun 97-98 di mana ada krisis politik gitu kan, yang dimulai sebenarnya datanya dari krisis keuangan yang disebabkan dari uji coba terhadap mata uang negara tetangga kita gitu kan. Yang nggak taunya malah nyerempet ke Indonesia dan akhirnya malah menjadi dari permasalahan ekonomi menjadi politik pada saat itu. Kita bisa lihat, bayangkan Indonesia pada tahun 97-98 itu kan sempat agak-agak chaos gitu ya. Terjadi suksesi. Bagaimana dengan pasar sahamnya? Pasar saham juga mengalami koreksi yang luar biasa. Namun seiring itu lambat laun di tahun 2000-an, 2002-nya pasar saham 2003 malah sudah mulai menunjukkan kestabilan. Banyak juga yang sebenarnya yang justru yang kepala dingin gitu ya. Yang saat itu kepala dingin sukses gitu kan. Tapi mostly pada saat itu semua orang belajar, bukan semua orang mendapatkan bisa dikatakan belum punya pengalaman lah saat itu. Punya pengalaman. Jadi banyak panik memang. Tapi belajar dari situ ada pengalaman yang menarik gitu kan. Buat mereka yang justru melihat ini sebuah momentum, banyak yang happy sebenarnya. Tapi memang dibandingkan yang tidak happy saat itu lebih banyak. Namun kembali ketahanan lah akhirnya, karena dilihat dalam setelah 98 secara slowly but sure itu kan ekonomi nggak usah stabil, politik mulai stabil, saham juga kinerjanya makin membaik. Tahun masuk era 2002 kita dihadapkan dengan banyak kejutan-kejutan sebenarnya Bang. Tahun 2002 itu ada yang namanya bom sana sini gitu kan. Yang sampai sekarang lukanya itu masih ada gitu kan. Lukanya masih ada. Namun di situ juga sama,
banyak panik juga, dan itu akhirnya menjadi pembelajaran tersendiri. Terakhir adalah di tahun 2008 kalau salah itu yang Marriott ya, seperti itu. Tapi saat itu bisa dibilang investor sudah belajar bahwa hal-hal yang sepanjang keyakinan terhadap pemerintah gitu, yang berkuasa pada saat itu atau pada saat di mana terjadi peristiwa-peristiwa hebat tersebut, itu akan menjadi tolak ukur tentang kekuatan dan keberhasilan investasi di pasar saham itu sendiri, salah satunya. Itu yang menarik. Akhirnya berangkat dari situ kita ketemu lagi di tahun 2008 ada subprime mortgage gitu kan. Betul. Kemudian ada pelemahan juga di tahun 2015, dan terakhir kita menghadapkan sampai sekarang kita masih dalam kondisi pandemik, yaitu COVID-19. Apa yang terjadi sebenarnya, karena sudah banyak pembelajaran, sudah banyak udah kebal ya, udah terbiasa lah ya, sudah menjadi momentum ya. Koreksi terjadi, yes, itu pasti. Betul. Ya, karena orang karena berbeda, setiap kejadian itu berbeda. Tahun 9798 itu politik, tahun 2008 itu keuangan, financing, datanya dari negara tetangga yang demam gitu, Indonesia bersin-bersin gitu ceritanya. Kamu takut, tapi setelah itu ya udah, itu cukup dibersihin doang, nggak sampai kemana-mana. Tahun 2000 kemudian di periode 2005 ada tekanan sedikit, kemudian di 2019 2020 tepatnya gitu kan. Iya. Beda lagi ini masalah kesehatan. Jadi tiga produk besar itu bisa dikatakan sudah menjadi sebuah tolak ukur yang menarik. Betul. Nah, jadi kalau bisa amit-amit sih sebenarnya, amit-amit jangan ada lagi gitu ya. Misalnya kalau masalah politik lagi, ekonomi lagi, kemudian misalnya masalah negara mana yang bermasalah. Kita kemarin sempat khawatir kalau di China itu kan sempat yang Edelweiss atau apa saya lupa itu namanya, bonds yang gede itu. Iya. Itu sempat dikhawatirkan, tapi ternyata enggak ya, karena cukup banyak pembelajaran yang diperoleh oleh investor kita, dan ternyata seiring dengan berkembangnya digital, Bang, seperti yang kita lakukan hari ini kan, digital ini menjadi semacam rekam jejak yang menarik, yang bisa menjadi diulang-ulang untuk dipelajari, dan ini akhirnya modal sebenarnya buat investor kita, baik yang sudah eksis maupun yang baru mau belajar, gitu Bang. Jadi setiap tahun itu bursa efek tentu saja menghadapi tantangan yang berbeda-beda ya. Beda-beda. Namun memang seperti Pak Hadi bilang tadi, karena sudah sering menghadapi kondisi itu, jadi sudah terbiasa tentu saja. Apa ya, ibarat kata sebenarnya kan pada prinsipnya Indonesia ini adalah negara yang menuju lepas landas dan terbang. World Bank, banyak lembaga dunia lain mengatakan, termasuk IMF mengatakan Indonesia tahun 2030 itu tinggal 8 tahun lagi loh. 2030 ekonominya akan menduduki 4 dunia. Kita akan mereplace atau mengganti posisi Jerman. Artinya apapun yang menghadang, maju terus kan? Maju terus. Ini yang kerap terlupakan. Sebenarnya yang dilihat adalah riak ombaknya aja. Nggak ngelihat gelombang panjang tetap jalan terus kan. Riak pasti ada. Nah, biasa sih yang menarik yang suka diangkat orang dari riak kecilnya sebenarnya. Tapi orang tidak melihat, banyak yang melupakan bahwa 2030 Indonesia itu ekonominya sudah menjadi peringkat keempat di dunia gitu loh. 2030 Jerman PDB-nya, GDP-nya. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Banyak juga lupa bahwa di ASEAN Indonesia ini adalah negara dengan GDP terbesar. Kombinasi dari Malaysia, Thailand, Vietnam itu baru mendekati GDP kita, bayangkan. Kemudian banyak juga orang lupa, mungkin tidak terlalu memahami atau mungkin tidak menyangka bahwa dari 270 juta penduduk Indonesia, lebih kurang 70% dari penduduk tersebut adalah usia yang sangat produktif, 15 sampai 65 tahun. Ini adalah usia produktif sekali. Dan itu adalah mendominasi penduduk Indonesia. Artinya kebayangkan seperti apa sebenarnya kita. Oke. Jadi pandemi ini kalau kita lihat ini merupakan sebuah tantangan atau sebuah berkah tersendiri ibaratnya untuk di pasar modal ini. Melihat kalau kita lihat mungkin Pak Hari punya data ya, artinya memang di kondisi sekarang, di kondisi pandemi corona, memang kalau kita lihat tingkat pertumbuhan jumlah investor luar biasa gitu. Betul sekali. Ya bisa dibilang kan sepanjang ada pandemik, kita kan mengenal PSBB, kita mengenal PPKM, yang pakai ide mulai dari darurat sampai akhirnya jadi leveling, itu jadi level-level. Artinya, ini pelarian bukan Pak? Mungkin di awal pelarian gitu. Karena pada saat itu mungkin satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Bingung nih orang kan mau bisnis apa nih kira-kira. Betul, fakta yang tidak bisa dibantah itulah pasar yang tetap buka siapa? Pasar modal gitu kan. Mall-mall udah pada tutup gitu ya. Mall tutup itu juga itu aja dampak ekonomi luar biasa. Pasar tradisional pun terpaksa harus tutup kan. Dan banyak toko-toko yang juga harus tutup, bayangkan. Ada kan
Ya manusia tetap hidup, pengeluaran jalan terus nih, tagihan tetap datang kan, tapi pemasukan mantap nih, jadi gimana? Nah, mungkin kalau Bang Rasi bilang pelarian di awal bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Namun ini adalah realitas ya, kan orang melihat bahwa ternyata pasar saham selain memang media investasi jangka panjang, ternyata bisa menjadi sumber pendapatan yang bisa teratur lah gitu untuk monthly, asal dilakukan dengan tepat. Nah, itu teman-teman sekuritas lah, seperti sekuritas yang bawah pimpinan Bang Rasim misalnya, ini yang bisa membantu para investor kita untuk seperti itu. Namun secara keseluruhan pandemik jelas memberikan suatu berkah tersendiri bagi pasar modal. Berkah tersendiri. Di satu sisi lagi, kalau kita bicara industri, banyak sekali industri-industri yang memang tertekan hebat di sepanjang pandemik. Namun overall ada juga industri yang malah Kalau dari data Pak Hadi, mayoritas untuk sekarang yang mendominasi itu yang memulai membuka akun saham itu range usia berapa kira-kira? Sebenarnya yang paling growth-nya paling gede itu usia 18 sampai dengan 20. 18 sampai 20 tahun ya. Namun yang menarik adalah kelompok usia produktif kita yang level 40 tahun ke atas. Itu juga adalah kelompok yang paling signifikan juga pertumbuhan pembukaan rekening efeknya, diikuti dengan asetnya. Berarti kaum milenial dong. Milenial milenial itu yang terbanyak. Kedua adalah tadi usia yang sudah bisa dikatakan mature gitu kan, dari sisi ekonomi itu udah mature. Yang 40 ke atas itu juga pertumbuhannya luar biasa. Usia 21 sampai dengan 25, kemudian 27, 26 sampai dengan 30 itu ada kelompok berikutnya. Karena ini ada kelompok yang memang secara ekonomi masih growing, masih banyak pengeluaran gitu kan. Gitu kan. Jadi sehingga mereka juga berpartisipasi, pertumbuhannya juga luar biasa signifikan. Hanya pertumbuhan asetnya tidak sekuat seperti yang usia 40 ke atas. Namun untuk partisipasi masyarakat yang menjadi next, jadi ini aset kita, aset terbesar kita di industri pasar modal, di pasar saham, yaitu usia 18-20 ini adalah yang kemudian dalam beberapa tahun lagi ke depan, saya katakan 3-5 tahun ke depan, itu akan menjadi pemain utama, pelaku utama di industri kita. Nah, ini tinggal bagaimana yang sudah eksis, terutama teman-teman broker kita yang sudah eksis, gimana tetap bahasanya sama, logonya nyampe. Artinya gini ya Pak Hari ya, kalau kita melihat di bisnis kita pasar modal sekarang ini, tentu saja sektor bisnis lain pun tidak mungkin tinggal diam tentu saja gitu kan. Banyak sekali bermunculan ya bisnis-bisnis digital lainnya, tentu saja ada instrumen, let's say kita katakan ada cryptocurrency, ada forex itu kan. Dan dari data yang kita lihat pun ternyata peminatnya pun lumayan banyak gitu ya Pak Hari ya. Teman-teman juga mungkin tanpa mengetahui terlebih dahulu dengan resikonya seperti apa gitu kan, keamanan dananya juga seperti apa, tapi tetap menjamur loh. Artinya ya kalau kita lihat sekarang kondisi anak-anak muda, khususnya karena mayoritas sekarang ini anak muda lah ya, artinya range 18 sampai 20 gitu ya, sampai 30 mungkin maksimal paling ini ya, artinya mereka sudah nggak ini lagi dong, nggak takut dengan resiko lagi dong Pak. Ya sebenarnya yang penting mulai gitu. Ada kehadiran instrumen-instrumen lain gitu ya, selain di pasar saham, kan justru membuat pasar saham itu sendiri menjadi lebih mudah dipahami akhirnya. Artinya gini, yang penting adalah kita dari industri pasar modal gitu kan, konsisten untuk melakukan edukasi, jangan edukasi terus ini, berikan literasi yang seluas-luasnya, kemudian baru ada inklusi yang sebaik-baiknya. Konsistensi kita dalam melakukan memberikan edukasi yang penting harus dijaga sebenarnya, baik apalagi kami dari kantor perwakilan di Indonesia, kantor perwakilan ada 30 semua searah sama, yaitu memberikan edukasi yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang tidak hanya manfaat, tidak hanya bicara untung, tapi risikonya. Nah, jadi kita menyampaikan itu dengan sempurna, dengan baik kepada masyarakat. Kemudian masyarakat, kita kan bebas, mereka mau memilih apa. Nanti pada dasarnya kan nanti setelah mereka merasakan semua, kan mereka akan tahu mana yang paling tepat untuk pada akhirnya. Ya, tapi kalau uangnya udah habis duluan gimana dong? Jangan khawatir, nanti dia kapok. Kalau dia kapok di tempat yang lain silakan gitu ya, tapi kalau dia di pasar modal, maka dia kan bisa melihat ada di pasar saham terutama, dia kan punya pilihan bahwa pasar saham bisa sebagai investasi long term, untuk memupuk aset buat jaminan hidup di masa tua gitu kan, dan sekaligus mencipta kekayaan di masa tua nanti.
atau sebagai media untuk ya udah untuk mendapatkan pendapatan rutin kan. Dan ini kan pilihan, dan yang paling penting adalah penguasaan fundamental, penguasaan teknikal dalam sebuah analisa standar dalam melakukan aktivitas untuk ngejar pendapatan rutin itu kan tetap dijalankan. Dan ini yang menarik karena pasar saham bukan zero sum game, Bang. Iya. Ini yang paling penting karena dia bukan zero sum game, artinya keterbukaan itu menjadi tools, jadi alat yang paling penting yang bisa dimanfaatkan oleh semua aja. Artinya gini, underlying jelas, ada bisnis yang dijalankan, ada aset yang dimiliki oleh perseroan. Ketika membeli saham tidak hanya membeli paper tapi membeli sebuah masa depan dan mendapatkan hak milik, pengakuan hak milik terhadap aset kekayaan perusahaan terus sekaligus pendapatannya. Artinya kan ini adalah media yang tidak hanya memberikan pendapatan yang aktif dari sisi perdagangan kalau dia diperdagangkan, tapi juga kan ada pendapatan yang pasif. Namun jika dilakukan dengan konsisten, pendapatan pasif itu menjadi tidak pasif, menjadi aktif. Bayangkan kalau dalam usia 18 tahun nih, yang anak-anak muda sekarang ini mereka udah mulai oke deh kita pakai 3P, pelajari, pantau, pahami gitu kan. Pelajari, punya, pahami gitu. Pantau, pahami, punya, pantau. 3P sekarang gitu. 3P, ya. Nah, pahami, punya, pantau. Dia pakai seperti itu konsepnya, jadi dilakukan dan dia pupuk asetnya pelan-pelan. Mungkin pada usia katakan 40 tahun. Nanti kan itu sekitar 20 tahun ya. Dia kumpulin dan masuk ke usia 41-nya, aset yang dia kumpulkan itu kan memberikan pendapatan pasif yang bernama dividen tadi. Ternyata akumulasinya sudah luar biasa. Kalau dihitung setahun dia bisa dapat, ternyata angkanya aktif. Nah, dia kan wah sih gitu kan, gue punya aset nih usia 40, dia kan wah gitu. Nah, hal ini memang belum terbayang sama mereka, tinggal bagaimana tugas kita mengedukasi. Dan ini yang menarik sebenarnya. Jadi nanti biarkan saja ini ada di masyarakat, nanti kan masyarakat sudah akan memilih dan memilah gitu. Kalau ada yang kapok biarin saja, nanti kan dia juga belajar karena kembali ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Betul. Kita mulai gitu ya, tugas kita tetap yang penting kita fokus pada tugas kita, edukasi seluas-luasnya, berikan pemahaman seluas-luasnya gitu kan, kasih ngerti lah istilahnya kan tentang ini, karena semua orang butuh perencanaan keuangan. Betul. Semua orang butuh media investasi. Pilihannya nanti serahkan mana yang paling cocok. Mana yang paling cocok. Ya pakai yang penting kalau kita syarat punya konsep 3P kan. Punya pelajari, punya pantau. Pahami, punya pantau. Nah, jadi ada tiga P itu konsep baru yang kita sampaikan selain nabung saham. Jadi itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan. Oke, jadi mungkin kalau yang Pak Hari bilang tadi lebih kepada gaya berinvestasi yang seharusnya dilakukan gitu kan, apalagi ada istilah hashtag nabung saham gitu kan. Mungkin ya idealnya mungkin untuk di saham seperti itu yang bertransaksi. Nah, namun kan untuk kondisi sekarang artinya ya apalagi anak muda istilahnya gitu kan, dengan tidak punya rencana yang lebih matang gitu kan, artinya ketika mungkin tadi Pak Hari bilang nabung saham sekarang nanti mungkin akan bisa menikmatin pada masanya gitu kan, dengan pengen beli apa atau pengen mempersiapkan dana pensiun. Nah, fenomenanya sekarang ketika memang banyak sekali produk yang ditawarkan seperti yang tadi kita bilang, ada kripto, ada forex, dan ada saham itu sendiri gitu kan. Tentu saja dari ketiga jenis ini pun dengan karakter yang berbeda, dan tentu saja ya anak muda sekarang ini kan kalau kita lihat tuh nggak mau lama nih ya Pak Hadi ya, pengennya tuh yang instan gitu loh. Kalau bisa tuh ya dapat duitnya tuh ya cepet gitu kan. Timbullah istilah kayak perdagangan scalping sekarang gitu ya kan. Artinya memang ya benar-benar gua harus dapat duit nih hari ini. Ya mindset itu seperti itu dong. Nggak mungkin dia ya udah gua nyimpen ya nggak usah gua lihat lagi deh nanti ya kapan baru gua buka lagi. Nah, yang seperti ini nih ya berapa persen pertanyaannya untuk sekarang gitu kan? Oke, kalau yang gitu sih agak susah juga ya untuk mengkuantitaskan, karena memang tidak ada yang mau menyebutkan gitu kan. Video belum ada survei yang dilakukan. Tapi poinnya begini sebenarnya, kembali lagi kepada needs-nya, kebutuhannya masing-masing. Ada pilihan-pilihan produk gitu kan, produk perdagangan seperti yang tadi disampaikan, ada produk investasi maupun perdagangan seperti pasar modal, saham gitu. Terkait dengan dia ingin mendapatkan apa kan butuh proses memang Bang. Betul. Kalau dibilang saya harus dapatkan hari ini sekian persen gitu, itu kan butuh proses. Prosesnya apa? Dan ternyata untuk mendapatkan sekitar 5% per hari
bisa mudah sekali, bisa susah sekali. Nah, dalam proses itu memang dibutuhkan waktu. Butuh buat seorang individu yang baru mengenal pasar saham, baru mencoba untuk memanfaatkan pasar saham, entah itu sebagai investasi, entah itu untuk mengejar pendapatan rutin gitu. Itu butuh paling enggak 12 sampai 18 bulan untuk bisa juga ya. Untuk benar-benar bisa paham, dan itu pun harus konsisten dianya. Harus konsisten dalam artian daily-nya dilakukan. Dia akan, karena gini, ada banyak konsep yang bisa ditawarkan. Nah, apakah satu konsep bisa menjadi sangat sempurna buat dia, belum tentu, karena ada kembali situasi eksternal yang akan mempengaruhi, sehingga dia harus memahami banyak konsep mengenai cara berinvestasi dia atau cara bertransaksi dia kan. Dan ini mau tak mau butuh waktu memang. 12 sampai 18 bulan. Setelah itu dia akan menemukan semacam formulasi yang ya bisa istilah kata ongkos belajarnya udah selesai. Sekarang udah mulai masuk jadi untuk dianggap biaya kursus gitu. Biaya kursus dulu gitu. Tapi kan langsung praktek gitu. Langsung praktek. Jadi belajarnya udah selesai, udah ketemu nih, ada mulai mencari pola yang paling tepat, one the best buat yang bersangkutan. Makanya kalau kita ketemu dengan para investor A dengan B ketemu, ya pasti kalau misalnya ngomongin pola dia, yang ada bilang dua-duanya baik. Karena tiap individu kan beda-beda ya. Jadi ya kita saya ngomong kayak gini ya karena memang melihat pada prakteknya ya Pak Hadi. Artinya kita melihat di pasar gitu kan. Kenapa kok justru saham blue chips LQ45 itu tidak menggerakkan indeks gitu ya? Justru ternyata ini anomali sebenarnya. Artinya kayak herding behavior. Betul ya, kayak iya benar. Ada sebuah perubahan kebiasaan tadi ya. Artinya memang saham-saham nya itu atau pilihan-pilihan para investor itu benar-benar ya berbeda gitu kan. Orang lebih cenderung yang seperti saya bilang tadi, yang lebih aktif di setiap harinya gitu kan. Jadi otomatis yang seharusnya yang dia beli yang dalam kategori blue chip atau LQ45 itu nggak ditoleh, selain pada mahal ya, artinya selain daripada harganya mahal, karena kan ya mungkin faktor uang juga gitu kan bisa mempengaruhi, juga karena karakter pergerakan sahamnya juga. Jadi indeks itu naik ya bukan dari saham-saham yang ini justru. Jadi dari papan menengah gitu ya, ataupun ke bawah gitu ya ngelihatnya. Ya makanya tadi Bang seperti yang disampaikan kan butuh 12 sampai 18 bulan. Itu artinya tidak hanya bicara mengenai strategi-strategi yang harus dipahami, juga bagaimana menguasai mental, istilahnya menguasai diri. Kan ngeliat saham nih, gue beli nih saham, beli A nih, gue beli saham A. Iya. Niatnya mau disimpan 3 bulan. Niatnya kan? Niatnya. Tutup mata nih dia kan, tutup mata, tutup kuping. Pokoknya udah dipelajari fundamental oke, tanya sana tanya sini secara fundamental oke gitu kan. Terus ditanya sahamnya gimana performanya, oke juga. Gitu kan. Pas dibeli 3 bulan baru naik cuma 5%. Teman datang baru buka akun gitu kan, baru sebulan. Gimana cerita saham yang dibeli? Saya udah dapat 20%. Lama-lama kalau ketemu 5-3 orang begitu kan lama-lama kan. Itu memang challengingnya. Artinya untuk bisa menjadi investor yang baik, yang bisa sukses di pasar saham dalam aktivitasnya, itu seperti pelaut lah. Pelaut tangguh kata tidak dihasilkan dari ombak yang slow. Apa gara-gara ini juga bursa menghilangkan kode broker? Salah satunya alasan itu yaitu untuk menghindari namanya tadi herding behavior. Artinya jangan sampai ada sifatnya ikut-ikutan. Tapi transaksi jadi sepi dong Pak sekarang. Ya kita lihat lah ya, bulan ini akhir tahun lah ibaratnya. Biasalah penyesuaian. Yang namanya menyesuaikan itu kan butuh strategi lagi kan. Yang penting kan bursa masih tetap memberikan atau membuka informasinya pada penutupan perdagangan, di mana kan ada kode sumari yang kode broker sumari yang bisa dipelajari. Jadi ini permanen nanti Pak? Permanen. Kan. Jadi kan memang butuh waktu lah. Artinya butuh waktu bisa sampai 90 hari, bisa sampai 6 bulan gitu untuk benar-benar firm gitu. No problem. Intinya apa? Intinya kalau kita bursa juga ketika melakukan penutupan kode kan tidak asal tutup, juga mendengarkan dari banyak masukan dari banyak pihak. Survei juga. Yang paling penting adalah bagaimana memberikan, sebenarnya kan tujuannya memberikan perlindungan kepada investor lagi sebenarnya, kepada retail. Balik lagi ke perlindungan investor. Karena kan cukup banyak cerita nih, dibilang saya beli saham ini gara ikut ini gitu kan. Artinya yang harus dikuasai sebagai seorang investor atau seorang trader kan, kalau investor dia menguasai fundamental, kalau dia seorang trader menguasai teknikal kan. Betul. Biasanya kan di sana cuma nggak kemana-mana gitu. Nah,
Ya kalau pakai jurus ikut-ikutan kan berbahaya. Ya, nah itu yang memang mau ditujukan supaya investor menjadi lebih berkualitas. Trade by friend itu ya. Trade by friend. Jadi sebenarnya kan kedepannya kita berharap investor menjadi lebih bukan berkualitas. By plan jadi ya. Yes. Harusnya by plan jadi by friend gitu. Iya. Nah, itulah Bang ya, makanya gitu. Kalau memang agak melemah kami pikir wajar, itu namanya juga suatu proses ya, untuk membiasakan atau ya karena mungkin tadi yang biasa herding bisa ikut-ikutan, mau tamu ke sekolah lagi deh kan. Stop dulu. Cari ilmu baru lagi. Buka dulu gitu kan buku-buku yang cara baru lagi untuk membaca chart, membaca peta membaca per grafik harga saham kan, itu mau tak mau harus belajar lagi kan. Artinya kembali ke jalan yang benar. Itu harapan kita supaya apa? Supaya tadi tujuannya ke depan semua investornya secara umum bisa menjadi investor yang baik, menjadi trader. Jadi penganut bandarmologi ini nggak berkutik dong. Sebenarnya kan ini kalau saya udah ada ngobrol dengan beberapa teman-teman yang memang menguasai beberapa teknikal tertentu. Basically sama aja gitu loh. Sama aja. Ya bagaimana akumulasi kan dilakukan tidak hanya sekedar membeli, tapi ada reasonnya kan. Betul. Inilah tugas seorang investor ketika sebuah saham mau dibeli juga harus pelajari kenapa sih saya harus beli saham ini gitu kan. Kemudian apakah harga ini menjadi harga yang paling menarik gitu kan. Ini kan juga hal-hal yang benar basic harus dikuasai. Nah, ini yang kadang-kadang lupa dan suka atau tidak mengembalikan lagi ke jalan yang kutukut benar ini gitu kan. Itu yang memang menjadi sebuah hal yang akan membuat baik di masa mendatang lah. Yakin lah. Kita sih optimis Bang, apalagi emiten-emiten baru terus bertambah. Nah, ini juga yang mau saya tanyakan ya. Teman-teman juga mungkin ngelihat lah ya, artinya di 2021 ini kalau teman-teman lihat itu banyak sekali IPO bermunculan ya. Ada 53 sampai dengan kita ngobrol. Jadi total di tahun 2021 ini ada berapa IPO? Sampai dengan kita ngobrol saat ini 53 perusahaan baru yang mencetakkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia. Luar biasa. Ini memang dikejar apa gimana? Artinya memang bursa benar-benar ayo mengumumkan, artinya ayo corporate ini sebenarnya hasil dari kerja jangka panjang sebenarnya Bang. Jadi dari bursa mulai menjadi perseroan di tahun 1992 kan didirikan PT Bursa Efek Jakarta, kemudian 2007 merger dengan Bursa Efek Surabaya menjadi PT Bursa Efek Indonesia di tahun 2007 akhir gitu kan. Semua kerja panjang ini akhirnya bisa dilihat sekarang bagaimana ternyata pasar modal itu benar-benar bisa menjadi sumber pendana yang efektif, efisien buat sangat berkorelasi dengan kondisi sekarang gitu ya. Nah, bisa dikatakan Bursa Efek Indonesia saat ini adalah bursa dengan pertumbuhan emiten terbaik. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau dibandingkan negara-negara ASEAN, pertumbuhan mereka tidak sekencang kita. Betul. Artinya dan ditambah lagi pertumbuhan investasi juga masih sudah ada 6 juta investor di pasar modal, walaupun dibandingkan dengan jumlah penduduk 270 juta. Dengan 3 jutanya ada investor di saham. Artinya kan sudah semakin lebar nih. Betul. Saban ada IPO, ada yang nyerap gitu kan. Bahkan mungkin jika ada pertanyaan kalau GoTo misalnya misal gitu ini kut-kut ya ini kalau memang jadi gitu ya, dan kita sih bro jadi gitu. Ternyata emisi yang mau dikejar adalah berkali lipat dari yang punya buka gitu kan. Apakah terserap? Optimis banyak bilang terserap kok. Terserap. Karena apa? Karena investor juga nambah. Momentum-momentum juga banyak dan banyak pembelajaran di masa lalu gitu. Artinya memang mungkin selain daripada itu juga untuk persyaratannya sendiri pun lebih mudah mungkin Pak Hari ya. Persyaratannya sebenarnya masih standar sih, masih tidak banyak perubahan. Bahkan kita perluas gitu, ada kemudahan-kemudahan. Ya memang ada kemudahan. Ada kemudahan dong. Seperti kalau mungkin nilai aset gitu jadi nilai aset tetap masih minimal 5 miliar, tetapi ada bisa dikonversi dengan misalnya pendapatan operasionalnya sudah mencapai. Teman-teman yang punya perusahaan startup bisa kan Pak ya? Startup. Contoh Bukalapak itu startup kan? Iya, tapi kan asetnya udah besar dong Pak. Ya aset secara intangible aset ya kita bicara. Kalau kita bicara startup ada sampai level dekakon kan. Iya betul. Seperti itu. Nah artinya untuk Bukalapak unicorn startup itu adalah yang penting gini, yang penting badan hukumnya perseroan terbatas. Yang penting syaratnya itu PT. Iya perseroan terbatas. Habis itu punya laporan keuangan. Kalau mau pakai papan akselerasi ya PSAK yang tidak diaudit oleh akuntan tertentu ya juga oke, tapi sudah PSAK nanti kalau sudah jalan proses baru diaudit. Yang penting dia bisa dapatkan dulu funding. Memang nanti investor juga dibatasin sih, karena kan dia ibarat kata masih dikasih dikenalkan dulu, dapat good fund, bisa berkembang, nanti baru kita arahkan lari ke
pindah ke papan pengembangan yang sudah lebih firm, lebih nyaman buat investor bisa berinvestasi dengan good fund yang lebih gede. Artinya ketika dia mau coba pindah ke papan pengembangan, dia bisa melakukan yang namanya secondary offering atau melakukan namanya reg issue gitu kan. Nah, buat papan akselerasi. Artinya kami dari pasar modal, dari Bursa Efek Indonesia itu kan bersama OJK juga tentunya memberikan karpet merah nih buat teman-teman pengusaha kecil menengah gitu untuk berkembang. Pintunya dibuka ya. Dibuka karena ternyata memang banyak. Kalau kita buka di New York Stock Exchange kan banyak perusahaan-perusahaan basicnya jadi gede sekarang nilainya luar biasa. Datanya kan dari gitu-gitu. Jadi kesempatan sekali ya bagi corporate apalagi yang baru berkembang gitu ya. Semakin banyak company ya semakin luas pilihan. Nah memang sih ujung-ujungnya adalah kembali kita harus semakin cerdas, memilih dan memilah. Nah ini pun nanti bisa membingungkan investor lagi dong. Yes. Bukan membingungkan, lebih tepatnya adalah harus semakin mengerti artinya. Iya. Apa yang dimengerti model bisnis. Model bisnisnya. Kemudian kan gini namanya investasi itu kan kalau kita mau niru kesuksesan Warren Buffett dia kan bilang saya kalau mau beli saham itu harus bisa saham itu nyaman kalau saya beli saya tinggalkan 10 tahun balik lagi dia masih ada. Nah itu yang menjadi ukur. Berarti kan bisa dilihat tuh dia bisnis yang akan dibeli apakah bisnis yang akan dibeli sahamnya ya, apakah bisnis yang benar-benar long lasting forever gitu kan atau just temporary gitu. Nah ini yang memang butuh ketelitian dari teman-teman investor. Balik sih kembali ke tujuan sih sebenarnya. Balik lagi ke tujuan. Kalau mau invest, kalau dia memang mau menciptakan aset berarti kan dia butuh waktu yang panjang. Pilihan investasinya juga mungkin lebih terbatas pada usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang memang stabil, eligible, kemudian memiliki potensi tumbuh yang besar di masa mendatang. Sementara kalau yang memang untuk trading yang dilihat kan kembali adalah kesehatan sahamnya, dalam artian likuiditasnya gitu. Iya betul. Likuiditasnya oke enggak, waktu IPO jumlahnya minimal berapa yang bisa yang cukup dianggap menarik kan itu ada jumlah pencatatan saham yang dicatatkan di bursa yang bisa membuat kita melihat bahwa saham ini bisa dikatakan relatif terbebas dari dikuasai oleh 1-2 investor besar gitu. Seperti itu yang membuat investor kan bisa jadi lebih nyaman. Jadi memang konser Bursa Efek ini untuk di tahun 2021 lebih kepada edukasi ya. Tetap edukasi itu adalah senjata utama. Itu untuk sisi ke investor ya. Sisi investor maupun ke sisi calon emiten. Calon emiten juga ya. Perusahaan yang masih beda edukasinya tentu dong. Beda edukasinya. Beda pendekatannya. Kalau bahasa samanya tetap edukasi karena kami memandang edukasi lah memang yang menjadi tools yang paling utama. Oke, ini kan sudah menjelang akhir tahun ya Pak Hari. Yes. Untuk di tahun depan sendiri nih Pak Hari, Bursa Efek Indonesia itu targetnya seperti apa sih kira-kira Pak Hari untuk ya semakin mengembangkan sektor pasar modal ini? Kalau saya sih lebih mengacu kepada apa yang menjadi dari direksi direksi Bursa Indonesia. Artinya kami pikir sih ya program itu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah waktu Dewan Direksi kita untuk periode sekarang. Betul. Artinya masih pengembangan pasar tetap pengembangan pasar gitu ya. Kemudian pengembangan pasar itu ada yang dari sisi investor, masyarakat sebagai investor. Kemudian ada juga dari sisi yang namanya perusahaan-perusahaan untuk bisa memanfaatkan pasar modal sebagai perusahaan publik itu jelas. Kemudian peraturan-peraturan perdagangan juga tetap semakin dikuat. Kemudian teknologi yang semakin memudahkan dan memurahkan sekaligus meningkatkan kualitas itu kan. Memurahkan. Karena kan ya harus karena apa? Karena bursa kan punya visi ini kan adalah mewujudkan pasar modal, pasar saham yang wajar, teratur dan efisien. Artinya kan efisien ini juga salah satu ukuran gitu kan. Sekarang kalau kita perhatikan sudah banyak teman-teman sekuritas memberikan kemudahan juga kepada masyarakat untuk bisa menjadi investor kan, dengan setoran perdana yang relatif sangat terjangkau. Itu kan bicara tentang efisien sebenarnya. Simplifikasi pembukaan rekening efek itu kan adalah salah satu model efisien. Kalau dulu mungkin buka akun masih harus cetak gitu kan, sekarang sudah bisa online. Kan efisiensi lagi. Ini hal-hal seperti ini yang memberikan kemudahan. Jadi kalau kita tanya apakah pertumbuhan investor dalam 2 tahun terakhir ini hanya gara-gara pandemi, enggak juga, tapi ada juga faktor-faktor yang memang memungkinkan ini terjadi. Tadi efisiensi dalam simplifikasi dalam pembukaan rekening efek itu salah satu. Jadi
Bayangkan kalau misalnya pandemi terjadi, pembuka rekening efek masih pakai paper semua. Kayak balik zaman dulu dong kita. Nggak ada yang buka kayak gitu. Karena kita nggak berani datang ke kantor kan, gitu kan? Nggak berani datang. Jadi ngeri, belum apa-apa, udah swab dulu. Kalau belum swab nggak boleh. Tapi justru dengan metode seperti itu, para investor ya model bisnisnya itu sesuai dengan edukasi kita dong, Pak. Yes, edukasi juga kan ikut gitu kan. Iya. Sebenarnya kami waktu di tahun 2000 orang kan lebih nggak memperhatikan gitu kan. Kalau nggak telepon 2019 di tahun 2019 kita sudah mulai berbicara tentang pemanfaatan media sosial. Iya. Kemudian implementasinya itu di tahun 2020. Ternyata dapat bonusnya berupa quote-unquote ya bonusnya. Iya. Ada pandemi gini kan. Ya, pokoknya mau tak mau terjadi akselerasi kan. Disrupsi semua itu iya. Cepat sekali akselerasinya kan. Kami juga mengkonversi cara edukasi dari yang sebelumnya offline tatap muka menjadi online. Walaupun sekarang tahun 2022 kemungkinan sudah jadi hybrid gitu kan. Iya. Ada offline, ada online gitu iya. kan. Yang menarik apa Bang sekarang Bang? Iya. Berkat pandemi ini kita tuh bisa melakukan edukasi. Benar-benar tidak punya pembatas, borderless, benar-benar borderless. Sepakat. Buka kelasnya di Sumatera Selatan, pesertanya dari Papua, ada dari Kanada malah, betul. dari luar negeri gitu kan. Iya. Itu luar biasa aja. Dan hemat kos tentu saja. Hemat kos. Juga teman-teman yang dari Sumatera Selatan bisa ngikutin kelas yang dari. Iya, kita nggak perlu lagi menjangkau ke daerah-daerah gitu ya enaknya. Tinggal, nah sekarang adalah bagaimana pemerataannya Bang. Pemerataannya. Kalau kemarin kalau teman-teman ada yang cek IG-nya kami yang @id_sumsel itu kan melihat tuh ada kami kemarin barusan melakukan edukasi dengan teman-teman dari Sanggar Belajar Senoro. Nah itu kan dari masyarakat desa. Nah artinya masyarakat desa adalah masyarakat yang harus segera dikenalkan. Kenapa? Nggak takut mereka. Mendengar saham itu nggak takut. Karena kita khawatir gini, investasi bodong itu kan masih banyak Bang. Oh iya, dan laku. Nah, dan nilainya gede. Benar. Saya kan itu menguap kemana gitu. Iya. Akan lebih efektif dan lebih berguna buat bangsa ini, buat negara ini kalau memang mereka investasi pada yang legal gitu kan, seperti di pasar modal atau di pasar saham misalnya seperti itu. Nah ini yang perlu kita menjadi sasaran berikutnya untuk mempercepat edukasi ke daerah sana. Walaupun karena kan kalau kita bicara edukasi ke daerah pedesaan kan mau tetap harus tatap muka ya, seperti itu karena belum banyak yang siap dengan internet. Iya. Kalaupun ada mungkin masalah bahasanya. Nah itu juga menarik. Nah. Ya kalau ditanya tadi ke tahun 2022 gimana untuk kantor perwakilan Sumatera Selatan sih kami lebih banyak fokus ke sana nanti Bang. Jadi kita ingin mengejar pertumbuhan yang balance, yang seimbang. Iya. Karena kalau di Sumatera Selatan itu Palembang masih menjadi dominan. Nah kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap Palembang. Iya. Tapi kita ingin semua masyarakat di Sumatera Selatan itu kalau kita bicara Sumatera Selatan itu bisa meningkat pertumbuhannya partisipasi masyarakat itu manfaat pasar modal lebih rata ya. Lebih rata. Pertama ada pemerataannya gitu kan karena kan dia punya perusahaan kan yang selama ini mungkin bisa menjadi penopang hidup dia gitu kan, produk-produk yang jual ternyata ya kenapa nggak dibeli sahamnya gitu kan. Kemudian ya tadi menghindari kerugian tidak penting akibat investasi bodong yang masih tetap kencang gitu. Jadi orang ketika mendengar kata saham itu dikira sama aja tuh Pak. Yes, nah ini kan. Benar kan? Betul. Benar Bang apa Jadi benar. Jadi untuk menghindari persepsi itu betul. Karena faktanya kalau kita bicara kita banyak di grup-grup investor juga kan gitu kan. Kalau bisa ada satu pertanyaan yang muncul tentang saham atau tentang bursa sebelum kita ngejawab teman-teman udah ngejawab duluan. Ya udah. Nah, hal ini yang sebenarnya kita harapkan bahwa ini juga terjadi di masyarakat pedesaan. Dan ini juga sekaligus mengangkat kepercayaan diri mereka. Betul. Bahwa pasar modal itu untuk berdiri untuk siapa aja. Betul. Untuk siapa aja yang mau manfaatkan sebagai investasi boleh. Dan untuk usaha apa aja sepanjang jadi usaha terbuka tersebut, ya betul jadi terbuka sepanjang usaha tersebut adalah usaha yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia bisa manfaatkannya. Tinggal bagaimana dia konsisten untuk menjalankan bisnisnya kan ini terbuka banget. Bahkan OJK sendiri sudah menerbitkan namanya SCF, Securities Crowdfunding, bahasa lainnya itu urun rembuk lah istilahnya kan, yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara SCF. Nah itu kan sebenarnya juga menjadi pintu. Jadi pintu buat usaha-usaha bisa kemudian membesarkan dirinya melalui pasar modal. Even kemarin saya ngobrol dengan teman saya, rekan saya dari PNM,
goals dari apa yang mereka kerjakan terhadap usaha-usaha mikro loh, yang kecil-kecil sampai yang mereka dampingin supaya bisa tumbuh, dan yang mereka drop yang mereka bantu itu nilainya triliunan juga loh, ratusan malah, gila itu kan. Nah, bisa akhirnya ujungnya apa endingnya adalah bagaimana mereka nanti memanfaatkan pasar modal yang mereka bantu itu, yang mereka dampingi itu bisa lebih besar, karena kita tahu kalau pakai pasar modal usahanya akan membesar, apa yang akan terjadi? Penyerapan lapangan pekerjaan. Betul. Ini yang paling penting sebenarnya. Targetnya ke sana ya. Biar seimbang lagi ya. Makin banyak PSK. Menarik sekali pembicaranya Pak Hari. Nggak kerasa ya waktu ya. Jadi ya teman-teman, seperti yang Pak Hari bilang tadi, Bursa Efek Indonesia itu merupakan sebuah wadah atau pasar ya, yang di dalamnya itu banyak sekali berbagai macam produk. Tentu saja untuk ini, dalam hal ini itu merupakan sebuah emiten atau perusahaan-perusahaan yang sudah tergabung di pasar modal. Jadi teman-teman yang belum mengerti, yang belum memahami, teman-teman bisa melihatnya lebih jauh lagi. Tentu saja kita sebagai Panitia Sekuritas, anggota dari Bursa Efek Indonesia juga bisa membantu teman-teman untuk siapa tahu yang ingin bertransaksi di pasar modal. Pertanyaan terakhir Pak Hari, gimana Bang? Indeks di tahun 2021 di penghujung tahun ini di berapa? Mungkin ini pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan seharusnya jatuhnya ke Rasid, harus saya nanya ke Bang Rasid gitu kan. Enggak dong, yang punya pasar dong. Kami hanya penyelenggara bursa. Penyelenggara bursa yang membuat aturan. Ya kalau kita ngomongin ekspektasi dari tahun kemarin ya, OJK bursa itu kan udah pada bilang indeks 7.000 kan gitu. Nah, sekarang berapa hari lagi nih kita? Masih 2 pekan lagi. Masih 2 pekan lagi kan? Nah, kira-kira nyampe nggak sih angka itu? Ngelihat dari kondisi lah ya, artinya. Harapan kita gini, Omicron ini mudah-mudahan bukan menjadi varian yang mematikan, walaupun sudah ada kejadian di Inggris ya. Di Indonesia sudah di state juga oleh Kemenkes bahwa sudah ada Omicron. Mudah-mudahan varian Omicron adalah bukan varian yang mematikan, itu satu. Kedua, pemerintah juga tidak menjadi menerapkan PPM level 3. Betul. Walaupun nanti pas menjelang Nataru nanti itu jalan-jalan ada ditutup. Ya intinya kan mencegah. Ini sebenarnya adalah sebuah sinyal positif buat ekonomi sebenarnya, bahwa masyarakat kita sudah memiliki confidence yang cukup baik, bahkan dari sisi positif rate-nya. Jadi kalau di Indonesia dikompetkan dengan dunia itu kecil banget Indonesia. Kecil banget, rendah banget, dan ini tapi bukan berarti kita harus tepuk dada, enggak, justru harus lebih hati-hati gitu ya, lebih waspada. Kesempatan masih tinggi. Jangan sampai meledak lagi seperti di ada kemarin tuh dengan Rusia apa ya, meledak lagi gitu kan. Jangan sampai seperti itu, atau di Denmark juga sempat naik lagi. Nah, poinnya adalah kalau dua ini terjaga saja gitu kan, Omicron adalah bukan varian yang mengerikan, kemudian masyarakat juga tetap kontrol gitu, tetap kontrol diri. Walaupun kalau di Palembang saya lihat banyak nggak pakai masker, tapi nggak apa-apa gitu, sepanjang memang sehat, akan lebih baik lagi dia pakai. Itu ceritanya kan. Tapi kita udah cukup jaga jarak kan ya. Kita kalau kami rutin swab. Kemarin saya baru swab juga aman gitu kan. Vaksin sudah lengkap. Walaupun nanti harusnya ada booster ya, Sinovac ya. Pakai booster ya nggak apa-apa, di booster. Kalau itu terjaga ya, bisa jadi ekspektasi ekonomi juga membaik. Memang kembali ya, COVID masih menjadi tekanan tersendiri. Yang menarik adalah sebenarnya bagaimana melihat kinerja emiten-emiten. Betul. Kinerja emiten-emiten kalau kita lihat dari laporan keuangan yang sudah terbit sampai dengan Q2, entah lagi Q3 udah mulai keluar juga gitu kan. Yang menarik adalah rata-rata kinerjanya malah membukukan prestasi yang lebih bagus dibandingkan tahun 2020. Bahkan di tahun 2020 ada beberapa, masih sekitar 40% lebih gitu ya, masih banyak emiten yang membukukan kinerjanya lebih baik dibandingkan 2019. Padahal kita tahu itu lagi senyap-senyap. Itu luar biasa ini kan. Dividen tetap berjalan dong. Dividen tetap berjalan. Dan so far belum ada yang kolaps kan. Jangan sampai. Jadi ini hal yang menarik. Jadi kalau nanti apakah IHSG tutup tahun keberapa, yang mudah-mudahan apa yang dicanangkan, apa yang diimpikan di tahun di awal tahun bisa terpenuhi. Iya, kita berdoa saja sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Hari atas waktunya, sebuah kehormatan sudah bisa hadir di kantor Panitia Sekuritas Cabang Palembang. Buat sobat Pans yang ingin mencoba berbisnis di pasar modal, coba bisa nanti klik link di deskripsinya ya. Jangan lupa
Subscribe, like, and share. Terima kasih. Bye-bye.